Orang bertanya, mengapa kok Rasul hanya mengajak keluarganya, bukan mengajak orang lain? Karena ini kan taruhan yang menyangkut, ya. Menyangkut apa? Menyangkut nyawa, azab dan murka dari Allah. Nanti kalau seandainya seorang berbohong akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya. Rasulullah tidak ingin sama sekali mengajak orang lain, tapi dipertaruhkan dirinya dan keluarganya. Dengan serius, ya, mari kita mengundang anak-anak kita dan anak kalian, wanita-wanita kita dan wanita kalian, kemudian diri kita sendiri tampil bersama-sama. Kan ini resikonya tinggi, bagaimana mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW bagaimana lebih mengutamakan, ya, siap menanggung bagaimana, ya, Rasul dan keluarganya ini menanggung akibat yang buruk tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah dan keluarganya sebenarnya kepada kita kaum mukminin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ummatan Wahidah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam taklim kita di bawah naungan Al-Quran. Insyaallah kali ini kita akan membahas mubahalah dalam kesempatan ini. Sebelum kita memulai, mari membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kan sering mendengar perdebatan para ustadz ini berakhir pada mubahalah. Jadi orang ketika bertikai, biasanya mereka selalu mengajak mubahalah di era sekarang. Nah, sebenarnya mubahalah itu apa sih? Bukankah dulu Rasul pernah bermubahalah bersama Nasrani Najran? Apa yang melatar belakangi peristiwa mubahalah dan kenapa ia begitu penting dalam sejarah Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pada hari ini kita berbicara tentang mubahalah yang pernah terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan delegasi umat Nasrani yang datang dari Najran. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin.
Inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Setelah hakikat kebenaran yang begitu jelas yang disampaikan oleh Allah melalui kitab sucinya, dibacakan oleh Rasulnya di hadapan mereka, maka siapa yang mendebat kamu setelah datang kepadamu keterangan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menuntaskan debat teologis ini, maka mari kita melakukan mubahalah, artinya saling melaknat. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Mari kita panggil anak-anak kita dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Begitu juga wanita-wanita kita dan wanita kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Begitu pula diri kita dan diri kalian. Terjadi dialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para delegasi Nasrani yang datang dari Najran berkaitan dengan Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Apakah dia seorang nabi ataukah dia anak Tuhan? Kaum Nasrani yang datang dari Najran bersikukuh, bersikeras mengatakan bahwa Al-Masih itu merupakan anak Tuhan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Imran. Begitu juga yang diturunkan dalam surah Maryam yang menjelaskan hakikat dari Al-Masih alaihi salatu wassalam. Sewaktu mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan di seputar Al-Masih, dan Allah menutup dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Itulah hakikat Isa yang sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah, yang lahir dengan kalimat Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan seperti anggapan kaum Nasrani yang beranggapan bahwasannya Al-Masih alaihi salatu wassalam adalah anak Tuhan. Jadi inilah kata yang sebenarnya mengenai Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Mustahil bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Bagi Allah, bila Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakannya kun fayakun. Nah, dalam surah Al-Imran sebelum mubahalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah berkata padanya kun fayakun. Bahkan kalau kita perhatikan Adam bukan berasal dari seorang ibu. Artinya dia langsung diciptakan Allah dari tanah. Berbeda dengan Al-Masih, masih lahir dari seorang apa ibu. Bahkan pada saat ini, tanpa seorang ayah secara langsung, seorang wanita bisa melahirkan seorang anak. Betul nggak? Bahkan seekor sapi, tanpa harus bergaul dengan si jantan, dia bisa hamil, bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa mengeluarkan susu. Betul nggak? Tapi berbeda. Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah, kemudian dari ketiadaan. Jarak antara ada dan tiada itu merupakan jarak yang betul-betul amat jauh yang tidak mungkin dapat ditempuh oleh manusia. Tapi kalau jarak di antara yang ada dengan yang ada dekat. Artinya Al-Masih alaihi salatu wassalam
lahir dari seorang wanita. Artinya dari yang ada kan. Lahirlah Al-Masih alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Adam lahir dari ketiadaan. Oleh karena itu al-masafah bainal Adam wal wujud itu merupakan masafah ba'idah. La yaqta'uha bashar. Jarak antara al-Adam ketiadaan dan ada, untuk ada itu merupakan jarak yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Jarak yang mustahil bagi manusia untuk menempuh. Ya. Dari apa? Dari ketiadaan menuju keberadaan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal tersebut. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang memulai penciptaan tanpa ada sesuatu sebelumnya. Sedangkan manusia tidak memiliki kemampuan tersebut. Jadi kalau kita bandingkan Al-Masih dengan Adam, kalau mereka mengatakan Al-Masih sebagai anak Tuhan, maka seharusnya apa? Adam lebih patut dijadikan sebagai Tuhan. Tapi Allah terangkan bahwasannya Adam adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari tanah. Bermula dari tanah. Sedangkan tanah itu sendiri pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Masih juga diciptakan dari tanah. Cuma dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala lahir dari seorang wanita tanpa seorang ayah. Sewaktu As-Sayyidah Maryam bertanya, qalat rabbi anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar. Jadi ketika dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana saya ini bisa melahirkan seorang anak? Sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Disentuh maksudnya digauli oleh seorang laki-laki. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, dalam surah Ali Imran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendaki dengan cara yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Allah ingin menjelaskan bahwa kekuasaannya dan iradahnya itu mutlak, tidak ada sesuatu yang membatasi. Baik dari sesuatu yang ada maupun dari ketiadaan, Allah kuasa untuk menciptakannya hanya dengan kun fayakun. Jadi kalau mereka menganggap bahwa kelahiran Al-Masih dari seorang ibu tanpa seorang ayah sebagai Tuhan, ini bukan satu alasan yang kuat. Apalagi kita tahu sebelum Al-Masih, ya, Allah mengutus nabi-nabi dan rasul yang membawa pesan sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Masih. Berarti beliau merupakan silsilah serial dari kenabian dan para nabi yang diutus oleh Allah. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau kita baca panjang lebar dialognya antara Rasul dengan Nasrani Najran, kemudian membacakan ayat-ayat di tengah mereka, sebetulnya hati mereka mengakui kebenaran. Tapi tetap mereka bersikukuh menolak untuk menerima. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak mereka untuk melakukan mubahalah atas perintah Allah. Atas perintah Allah? Atas perintah Allah. Allah perintahkan untuk melakukan mubahalah. Lalu Rasulullah SAW memanggil pada saat itu Sayyidina Ali, Fatimah, Al-Hasan, Wal-Husain bersama dirinya. Orang bertanya, mengapa kok Rasul hanya mengajak keluarganya? Bukan mengajak orang lain. Karena ini kan taruhan yang menyangkut. Ya. Menyangkut apa? Menyangkut nyawa, adab dan murka dari Allah. Nanti kalau seandainya
seorang berbohong akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya. Rasulullah tidak ingin sama sekali mengajak orang lain, tapi dipertaruhkan dirinya dan keluarganya. Dengan serius, ya, mari kita mengundang anak-anak kita dan anak kalian, wanita-wanita kita dan wanita kalian, kemudian diri kita sendiri tampil bersama-sama. Yang disebutkan di sini, ya, ternyata yang dipanggil oleh Rasul adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ridwanullahi alaihim. Begitu mereka ditantang, thumma naj'al la'natullahi al-kadhibin, kemudian kita menjatuhkan laknat bagi orang yang berdusta di antara kita, ternyata mereka mundur. Karena sebetulnya hati kecil mereka, walaupun mulut mereka tidak mengakui, hati kecil mereka menerima. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, tapi orang-orang yang zalim ini disebabkan kezaliman mereka, mereka mengingkari kebenaran dari ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka menolak, tapi mereka siap untuk membayar jizyah. Membayar jizyah. Mereka tidak akan menentang memerangi Rasul, tapi menolak juga untuk melakukan mubahalah, artinya masuk ke dalam Islam, dan mereka siap untuk membayar jizyah. Artinya mubahalah ini sebetulnya yaitu cara untuk menuntaskan apa? Perdebatan yang mengalami kebuntuan dalam urusan teologis. Agar ditempuh dengan cara damai, bukan dengan cara berperang, dan dilakukan hal tersebut setelah disampaikan penjelasan, keterangan yang sejelas-jelasnya. Hingga ketahuan siapa yang mokong, ya, mokong tetap menentang padahal dia tahu kebenaran, dan siapa yang betul-betul berada dalam kebenaran, agar umat tahu perbedaan di antara keduanya. Agar umat tahu perbedaan di antara keduanya, hingga tidak tertipu oleh silat lidah, ya, oleh argumen-argumen kosong yang tidak memiliki dasar. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang keluarganya. Mewakili siapa? Mewakili umat seluruhnya. Cuma yang diundang keluarganya, dijadikan diri dan keluarganya sebagai taruhan menunjukkan keyakinan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga untuk meyakinkan umatnya akan kebenaran yang disampaikan. Karena kalau kebenaran hanya disampaikan, tidak dibuktikan. Dan seorang yang menyampaikan kebenaran tidak siap untuk mempertaruhkan dirinya dalam membela kebenaran, pasti akan menimbulkan keraguan. Betul enggak? Oleh karena itu banyak orang berbicara mengenai kebenaran dengan indah, tapi dia tidak siap sama sekali apa? Untuk mempertaruhkan dirinya demi membela kebenaran. Maka kita teringat kepada satu peristiwa yang terjadi di Amerika. Ketika satu keluarga yang membuka satu daerah di Amerika. Satu keluarga dari pasangan suami istri dan anaknya membuka satu daerah di Amerika. Pada saat itu merupakan tanah kosong. Amerika baru saja apa? Baru saja dibuka. Dan di tengah-tengah imigran yang berdatangan dari berbagai macam penjuru ke Amerika yang membuka lahan, di tengah-tengah mereka terdapat mafia-mafia yang menguasai tanah. Apalagi kalau mereka menemukan daerah subur dan kaya, dengan kekuatan mereka, mereka ingin ambil alih. Nah, keluarga ini kebetulan tinggal di satu daerah. Tanpa disangka-sangka, daerah tersebut ternyata daerah yang betul-betul mengandung sumber tambang. Akhirnya mafia-mafia dengan kekuatannya datang, meminta kepadanya untuk menjual tanahnya dengan harga yang dipatok. Mereka menolak, kami tidak akan menjual. Diancam ya, dengan berbagai macam ancaman, sampai akhirnya mafia tersebut membunuh anak dari keluarga tersebut. Tidak cukup hanya anaknya, istrinya pun terbunuh.
Orang itu tetap tegar mempertahankan haknya. Sampai akhirnya dia putuskan dirinya untuk membalas dendam. Dia melakukan pembalasan, membunuh satu persatu ya, anggota mafia tersebut termasuk pimpinannya. Lalu dia dibawa ke pengadilan, diputuskan untuk dijatuhkan hukuman gantung terhadapnya. Suatu dia di tiang gantungan, diizinkan untuk menyampaikan pesannya. Dia mengatakan, setiap orang mendambakan keadilan. Setiap orang mendambakan keadilan dan hak-haknya dipenuhi. Tapi sedikit sekali orang yang siap berkorban demi keadilan. Sedikit sekali orang yang siap berkorban demi keadilan. Kita yakin bahwa bangsa Arab membenci Zionis. Umat Islam juga membenci Zionis. Tapi siapa yang siap untuk berkorban demi membela hak-hak orang tertindas seperti saudara kita di Palestina? Nah, pada saat tampil sebagian orang untuk membela, ini menunjukkan bahwa dialah orang-orang yang betul-betul beriman. Karena laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin, bukan dari kami yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Yang lain berbicara mengenai Zionis, kebiadabannya, kebrutalannya. Tapi waktu disuruh berkorban untuk membela saudara mereka dan menghadapi Zionis, langsung sikap mereka berubah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW setelah berdialog dengan mereka, menyampaikan pesan-pesan Allah, Allah perintahkan Rasulnya untuk memanggil keluarganya, anaknya, wanitanya bersama dirinya mengadakan mubahalah. Bukan karena Rasulullah kejam terhadap mereka, tidak. Tapi untuk membuktikan di hadapan umat semua siapa yang berada dalam kebenaran. Dan siapa yang tidak berani sama sekali apa? Untuk membuktikan kebenarannya dengan mempertaruhkan hidupnya. Dari peristiwa ini sebetulnya banyak pelajaran yang kita dapatkan. Di samping menunjukkan keberanian Nabi dan keluarganya untuk membela kebenaran, juga menempuh cara yang lebih damai, aman dalam menuntaskan perdebatan teologis. Juga di samping itu juga ya, kita lihat bahwa Nabi tidak gentar untuk membawa keluarganya dalam hal ini. Bukan hanya dirinya tapi keluarganya sebagai taruhan dalam hal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Ini merupakan kisah-kisah yang hak. Wa ma min ilahin illallah. Ini bukan sebuah cerita tapi kisah nyata yang disaksikan oleh para sahabat Nabi, dialami oleh sekian banyak orang. Dan tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka berpaling, menolak, kamu tidak perlu sama sekali paksakan mereka atau merasa risau atau ragu ya terhadap kemampuan kamu dalam memberikan penjelasan. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang yang melakukan kerusakan. Nah, yang menarik, seruan Allah setelah itu yang memerintahkan Rasulnya untuk menyeru. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat yang sama antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan juga sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob selain dari Allah. Sebagaimana kita mengajak kalian untuk beriman bahwa Al-Masih itu sebagai apa? Sebagai hamba Allah, sebagai Rasulnya, bukan sebagai anak Tuhan. Saya juga mengajak kalian bersama-sama untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu dan tidak menjadikan sebahagian kita sebagai rob yang mengatur selain dari Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, apakah berarti kita perangi mereka? Tidak. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan,
saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbedaan pilihan dalam memilih agama bukan merupakan satu hal yang mengizinkan kita untuk memerangi satu kaum, kecuali kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita. Ini merupakan terjemahan dari firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kewajiban kita sebelum kita mengucapkan hal tersebut, jelaskan kebenaran apa adanya. Kalau ini di antara kita kaum muslimin dan mereka yang bukan Islam, bagaimana di antara sesama kaum muslimin? Apakah karena perbedaan di antara kita langsung mengkafirkan, menghalalkan darahnya? Kalau di antara kita dan mereka ahli kitab, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bagaimana antara kita dengan orang yang yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menghadap kiblat yang sama? Kalau ada perbedaan, cara yang Allah ajarkan kepada kita, duduk berdialog. Kalau kita dengar berita dari seseorang yang tidak baik, bukan langsung kita mengambil keputusan, tapi kita klarifikasi. Kita buktikan apakah benar. Kalau seandainya salah, kita luruskan. Kenapa justru bahasa yang kita gunakan bahasa apa? Dan logika kekuatan yang biasa digunakan oleh Fir'aun. Di saat tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu berargumen, dia gunakan logika kekuatan. Seharusnya logika kekuatan hanya digunakan pada saat perang, pada saat dialog kita gunakan kekuatan logika. Nah, Nabi dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan Quran, dia berbicara kepada manusia secara umum. Membawa ayat-ayat bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kalau sebagai orang mengatakan kita nggak mungkin berdakwah di tengah mereka menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran hanya bagi orang yang beriman. Kamu salah. Al-Quran penuh dengan bukti-bukti, ayat-ayat, argumen yang terang benderang. Tapi karena kamu tidak paham Al-Quran, kamu ragu terhadap Al-Quran, kamu beranggapan Al-Quran ini hanya bisa diterima oleh orang yang beriman, lalu bagaimana ketika pada masa Nabi hidup, belum ada orang yang beriman. Nabi membawakan Al-Quran di tengah mereka, bukan membawakan filsafat, tapi membawakan Al-Quran. Jadi kita ini selama ini tidak paham Al-Quran, tidak tahu kedudukannya, tidak memahami maknanya, hingga kita tidak tahu bagaimana kita berdialog dengan umat melalui apa? Al-Quran. Karena para nabi juga menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi kesimpulannya, mubahalah ini merupakan satu peristiwa yang amat besar. Dan juga merupakan petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan perdebatan teologis yang mengalami kebuntuan dengan adab yang baik. Tapi tanpa memaksakan. Di saat mereka menolak, tidak perlu kita lewekkan mereka, lecehkan mereka. Karena ini hanya akan membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Tapi kalau kita bersikap mulia dan baik, ada harapan di saat mereka tersadar untuk kembali menerima kebenaran. Nasihat yang baik, yang tidak menyakitkan hati, yang membuka akal pikiran, insya Allah pada saat mereka tersadar, mereka akan kembali kepada kebenaran. Sebetulnya perlu kita bacakan ayat-ayat yang mungkin kita bacakan nanti, ayat-ayat ya, yang dibacakan Nabi terhadap kaum Nasrani yang datang dari Najran, yang begitu indah, yang begitu jelas dan gamblang, yang tak terbantahkan. Ini yang membuat mereka berdiam. Ustaz Hamzah mungkin akan menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Peristiwa mubahalah ini yang sering akhir-akhir ini banyak seperti yang ahli tadi sampaikan, banyak ustadz suka ketika berdebat kemudian nyebut mubahalah. Jadi sudah jelaskan bagaimana tadi awal terjadinya peristiwa mubahalah, di mana itu ketika Rasulullah SAW kedatangan delegasi dari Nasara Najran, mereka datang, para uskupnya
pendeta-pendetanya datang, artinya para orang-orang pintar dari mereka datang untuk berdebat dengan Nabi. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Quran tadi. Setelah jelas semuanya, tapi mereka tidak mau juga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat tadi di dalam surah Al-Imran itu, faman hajjaka, barang siapa yang mendebat kamu, min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal katsibin. Barang siapa yang mendapat kamu setelah apa yang datang kepada engkau daripada kebenaran, daripada ilmu, faqul, maka katakanlah, ta'alu, marilah kita nad'u abna'ana, kita ajak, kita seru anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan wanita-wanita kami dan wanita-wanita kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri-diri kami dan diri kalian. Nah, di sini ketika nad'u di sini artinya menyeru, kita menyeru, mengajak. Anak-anak kami, ini suka nggak diterangkan maksudnya siapa ini. Yang Rasulullah bawa adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Wanisa ana wanisa akum, wanita kami dan wanita kalian. Yang dibawa oleh Rasul bukan para istrinya, tapi justru Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian, yaitu yang datang sendiri adalah Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Ini persis sama seperti ahlul kisah. Ahlul kisah, mungkin kalau kita baca riwayat tentang bagaimana keterangan Rasul, penguatan Rasul tentang ayat yang berbicara tentang keluarga Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, ya Rasulullah, ini Allah yang perintahkan. Qul, katakanlah. Jadi sebenarnya Rasulullah dengan para nabi terdahulu dakwahnya sama. Rasulullah nggak menginginkan balasan, nggak menginginkan upah dari kita, enggak. Sama, in ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Pahlaku, ganjaranku adalah para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap keluarga Nabi ini. Kan buat Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah itu tidak hanya tahu yang kejadian sekarang yang bakal terjadi, Allah nggak tahu misalnya. Enggak, Allah semuanya sudah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana keluarga Nabi, seperti Imam Husain dibantai di Karbala itu. Sampai seperti itu, padahal cucu Nabi ini yang diajak di Mubahalah, yang juga diajak di Ahlul Kisah itu. Allah yang perintahkan, la as'alukum alaihi ajra. Qul, katakanlah ya Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta atas apa yang aku upayakan ini, atas bimbingan ini, atas dakwah ini, atas segala perjuangan Nabi. Nggak minta ganjaran illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada kerabatku. Fil qurba di sini artinya fi qurba ya. Sering makna dari fil qurba ini disimpangkan, kecuali kecintaan dalam kekeluargaan. Maksudnya apa? Ya. Kata al-qurba di sini di dalam ayat Quran itu sudah difahami oleh para sahabat. Ima itu qurba, kerabat kita, atau al-qurba itu adalah kerabat Rasulullah SAW. Kata al-qurba seperti dalam masalah ghanimah. Fa inna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba.
ketika berbicara tentang ghanimah dulu atau secara umumnya arti keuntungan yang kita dapat, maka Allah katakan fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Maka dibagikan kepada untuk Allah, Rasulnya, dan kerabat Rasul. Al-qurba sini maksudnya adalah kerabat Rasul. Karena kerabat Rasul enggak menerima zakat seperti itu. Jadi illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada kerabat Rasul. Juga bukan bicara tentang kecuali kecintaan berdasarkan kekerabatan seperti karena Rasulullah maksudnya kerabat. Enggak, ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini karena Allah tahu akan bagaimana keluarga Nabi, ya, yaitu cucu sendiri akan dibantai nanti. Ya, seperti itu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW ketika tadi menggambarkan di sini di Ahlul Kisah itu bagaimana kemudian Rasulullah ajak Hasan Hussein, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, ya, dan dikerubungkan dengan sorbannya. Ya, Allahumma haula'i ahlu baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka ini adalah keluargaku, maka sucikanlah mereka dengan suci-sucinya. Ya, walaupun ayat ini masuk juga kepada para istri Nabi, tapi lebih khusus ini adalah Ahlul Kisah seperti itu. Nah, Ahlul Kisah juga ini yang diajak oleh Rasulullah SAW ketika mubahalah. Ya, Rasulullah nggak mengikutkan para istrinya. Kan padahal ada wanisa akum kan. Bisa saja istrinya, tapi tidak. Rasulullah SAW tidak ingin dalam kesulitan itu mengajak orang lain. Tapi hanya keluarganya yang terdekat dengan beliau. Sama seperti ketika turun ayat An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah orang yang lebih utama dengan kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Artinya kalau kita cinta kepada orang tua kita, kepada siapapun, ya, harus kepada Nabi itu lebih utama. Tapi Rasulullah SAW ya mengatakan, ya, man kana lahu malun fali warathatihi. Kalau ada yang meninggal, dia punya hartanya untuk ahli warisnya. Tapi wa man kana lahu dainun fa alaina. Kalau dia meninggal, ya, punya utang, Rasulullah yang tanggung. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah, ya, ketika kesulitan mereka Rasulullah ingin tanggung. Begitu juga mubahalah ini. Kan ini resikonya tinggi, bagaimana mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW bagaimana lebih mengutamakan, ya, siap menanggung bagaimana, ya, Rasul dan keluarganya ini menanggung akibat yang buruk tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah dan keluarganya sebenarnya kepada kita kaum mukminin. Ya, oleh karena itu suatu yang wajar kalau kaum mukminin juga mencintai keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini diperintahkan. Tapi sekarang banyak ketika ada riwayat-riwayat, ya, yang menyinggung masalah keluarga Nabi itu nggak disebutkan. Keutamaan keluarga Nabi juga nggak disebutkan. Kecintaan kepada keluarga Nabi juga tidak disebutkan. Bahkan kalau kita dapat riwayat-riwayat, ya, ada di situ dalam sanadnya orang yang mencintai keluarga Nabi langsung dianggap sanad riwayat ini tidak benar, ya, lemah seperti itu. Padahal riwayatnya misalnya isi matannya sesuai dengan Al-Quran. Seperti ada riwayat tentang keutamaan Al-Quran yang dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, itu karena di sana ada perawinya, orang yang mencintai, bahkan itu salah satu murid dari Sayyidina Ali. Ya, maka riwayatnya itu terus langsung dibilang, ya, riwayatnya adalah dhaif, seperti itu. Karena orang ini katanya nggak dikenal. Ini kan subjektivitas yang didasari ketidaksukaan kepada keluarga Nabi. Kita diperintahkan untuk fair, untuk adil,
ya, bukan saja dalam memutuskan suatu perkara, tapi bagaimana kita berpendapat dalam beropini, ya, harus adil. Ya, kalau benar harus kita katakan yang benar. Dan tolak ukur keadilan adalah Al-Quranul Karim. Apa yang Al-Quran katakan, itulah sesuatu yang benar dan itulah suatu keadilan. Jadi ini peristiwa ini menunjukkan sekali lagi seperti Ustaz yang katakan bagaimana kecintaan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW yang mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Allah. Mungkin perlu kita baca sekilas ya ayat-ayat Quran yang membawa argumentasi mengenai kepribadian Al-Masih alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari sebelum kelahiran Al-Masih Allah menjelaskan bagaimana kemuliaan ibunya yang mempersembahkan anak dalam kandungan teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita baca dalam surat Maryam sebagai contoh. Allah berfirman, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Ayat 16 surah Maryam. Ceritakan dalam Alkitab. Disebutkan dalam Alkitab di sini agar orang tidak beranggapan bahwa ini merupakan cerita yang diada-adakan dan dibuat-buat. Ketika Maryam ibunda Al-Masih memilih berdiam di bahagian timur dari rumah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyyan. Maka kami kirim ruh kami, maksudnya Jibril alaihi salatu wassalam. Datang ke hadapannya menyerupai seorang laki-laki yang sempurna. Kita lihat bagaimana sikap Maryam yang menjumpai seorang laki-laki adalah mihrabnya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia langsung berkata, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah. Kalau kamu orang yang bertakwa, saya minta kepada kamu untuk keluar. Secara inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia menjawab, saya ini hanya seorang utusan Tuhanku untuk menyampaikan kepada kamu bahwa aku membawa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang suci. Kalau dalam surah Al-Imran, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam. Malaikat datang berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya, dengan kun fayakun. Allah menganugerahkan kamu ya seorang anak yang bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kata Al-Masih diambil dari masa hayam sahu yang mengusap. Dengan rahmat Allah, Allah jadikan tangan Isa ini sebagai mukjizat. Mengusap orang yang belang, Allah sembuhkan. Yang buta melihat. Bahkan yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dengan izin. Ini merupakan rahmat Allah dan juga bukti yang menunjang kenabian dan kerasulannya. Pada saat Sayyidah Maryam mendengar hal ini, qalat rabbi anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiyya. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Dan saya ini bukan wanita lacur yang bebas melakukan perbuatan nista. Pada saat itu kan Jibril ada di hadapannya kan. Tapi Maryam berkata kepada Allah, bukan berkata kepada Jibril. Qalat rabbi anna yakuli. Begitu juga ketika Zakaria didatangi oleh malaikat, menyapa dirinya, memberikan kabar gembira. Ternyata Zakaria bukan berkata, ya Jibril tolong tanya kepada Allah.
Tapi qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati. Jadi kita lihat dia berbicara langsung kepada Allah. Dijawab oleh Allah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia menjawab. Qala, yang menjawab si Jibril. Yang menjawab Jibril. Qala kadzaliki qala rabbuki. Demikianlah Tuhanmu berkata kepada kamu. Menjawab pertanyaan kamu. Qala kadzaliki qala rabbuki. Wa 'alayya hayyun, bagi aku amat mudah untuk melakukan hal tersebut. Wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Karena kami akan menjadikannya sebagai bukti bagi umat manusia akan kekuasaan Allah yang mutlak dan juga rahmat dari sisi kami. Ketika Allah menjawab Zakaria pada beberapa ayat sebelumnya, ketika Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan mendapatkan anak? Caranya bagaimana? Istri saya mandul dan saya sudah lanjut usia. Dijawab qala kadzalika qala rabbuka wa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Demikianlah Tuhanmu berkata padamu bahwa itu amat mudah bagi Allah. Sebelumnya aku telah menciptakan kamu, wa lam taku syai'a. Kamu bukan merupakan sesuatu apa? Tidak ada. Belum ada apa-apanya. Apalagi menciptakan apa? Anak dari seorang ayah dan ibu yang ada cuma mandul. Betapa mudahnya Allah perbaiki kemandulannya. Begitu juga bagi Sayyidah Maryam. Sebab cara itu hanya mengikat kita. Sedangkan bagi Allah, sebab itu kan ciptaan Allah. Cara juga dan tahapan itu hukum Allah. Kalau Allah tidak terikat dengan tata cara yang ditetapkan bagi hamba-hambanya. Jadi ini merupakan rahmat dari apa? Dari sisi Allah dan juga merupakan bukti akan kekuasaannya maha sempurna dan mutlak. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka mulai Maryam merasakan benih-benih kehamilan. Kalau tidak diberitahukan oleh Jibril, pasti dia akan terkejut. Mulai dia membawa hadiah hamil, kemudian untuk menutupi keadaannya, dia bawa anak tersebut menuju tempat yang jauh. Meninggalkan tempat biasa dia beribadah. Karena dia selalu beribadah sendiri, tidak ada yang melihat. Waktu dia pergi juga orang tidak menyadari. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'aha al-makhabu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Akhirnya perutnya mulai merasa mulas, akhirnya mengantarkan dirinya berhenti di bawah sebuah pohon korma. Dengan penuh kesedihan, cucuran air mata dia mengatakan, coba aku ini termasuk dari orang-orang yang terlupakan, bukan orang yang dikenal. Dia kan dari kalangan orang terkemuka, dari wanita juga yang mulia. Bagaimana kata-kata orang terhadap dirinya walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya laitani mittu qabla hadha. Coba seandainya aku mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyan mansiyya, dan aku termasuk orang yang terlupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tahu dia mendengar suara seruan terdengar dari bawah. Jangan kau berduka wahai Maryam. Tuhanmu telah menyediakan bagi kamu untuk persiapan kelahiranmu saluran air yang mengalir dengan jernih. Untuk kebutuhan persalinanmu, sedangkan untuk kebutuhan makananmu, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goyang pohon korma. Dia akan menjatuhkan buah-buah yang segar, rutab, laksana apa? Laksana buah yang bercampur dengan madu begitu.
Maryam dalam keadaan lemah sehabis melahirkan disuruh menggoyang pohon korma, berat enggak? Kita laki-laki kalau menggoyang belum tentu kormanya jatuh. Tapi Allah perintahkan kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Baru rezeki datang, ini bekal buat kita, usaha. Allah berikan buat kamu rezeki. Bukan usaha yang melahirkan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki setelah melihat kamu berusaha. Karena kalau orang berusaha, waktu menerima rezekinya beda dengan orang kalau dikasih tanpa usaha. Beda gak? Betul, beda. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan tenteramkan hati kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Kalau seandainya ada orang yang bertanya pada kamu, kamu tidak usah menjawab. Menjawab menyulitkan diri kamu. Kamu berdiam, katakan bahwa saya dalam keadaan berpuasa. Dengan bahasa isyarat. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Akhirnya dia kembali ke tengah-tengah keluarganya sambil menggendong anak tersebut. Mau tidak mau dia harus lakukan hal itu. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Begitu dia kembali ke tengah kaumnya, sang kaum bukan bertanya terlebih dahulu, langsung menuduh, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka berkata, wahai Maryam, kamu telah melakukan satu kebohongan yang amat dahsyat. Artinya lahir sebelum menikah. Makana abuki imru'a sau'in wa makanat ummuki baghiya. Ayah kamu tuh bukan laki-laki buruk dan ibumu bukan seorang wanita lacur. Sebagaimana yang diajarkan Allah, dia tidak menjawab. Fa'asyarat ilaih, langsung dia menunjuk kepada anaknya. Pada saat itu Al-Masih alaihi salatu wassalam langsung berbicara. Qala inni abdullah. Jawabannya jelas. Dia berkata, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia menganugerahkan aku Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kita lihat, dan dia memerintahkan aku untuk mengerjakan salat. Hamba yang diperintahkan Allah mengeluarkan zakat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sepanjang hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan berbakti pada ibuku yang melahirkan aku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang jabbar yang tiran lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera pada saat aku dilahirkan. Dilahirkan oleh seorang wanita suci mulia yang menjaga kesuciannya. Bukan melalui hubungan suami istri. Demikian pula pada saat aku wafat. Dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa ibnu Maryam yang sebenarnya, sebagai keputusan yang menegaskan apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka lillahi an yattakhidha min walad. Sekali-kali Allah tidak mungkin akan memiliki seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya mengatakan kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu wa hadha siratun mustaqim. Dan Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah, jangan sembah aku. Inilah merupakan jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ternyata mulai setelah wafatnya Isa Al-Masih, ternyata pengikutnya terbagi-bagi kepada kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Fawailun lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim.
maka sungguh celaka atau kecelakaan bagi orang-orang yang kafir pada hari yang amat mengerikan ketika semua dibangkitkan di hadapan Allah. Kemudian Al-Masih menyampaikan kesaksian. Fawailun lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Asmi bihim wa absir. Artinya pada saat itu ma asma'ahum wa ma absarahum. Ini uslub ta'ajub. Betapa tajamnya pendengaran mereka, begitu pula pandangan mereka di saat menyaksikan kebenaran tampil di hadapan mereka. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana, ketika mereka datang ke hadapan kami. Lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang amat nyata. Nah, di sini kita lihat bagaimana keterangan yang dijelaskan Allah sederhana, mudah, bagaikan air yang mengalir, menjelaskan dari mulai sang ibu sampai ketika dia hamil, dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Walaupun berat bagi Maryam, dia jalani cobaan tersebut. Kemudian dia kembali ke tengah-tengah kaumnya mendapatkan cercaan, tuduhan yang tidak patut. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dukungan Ruh Kudus membuat bayi dalam gendongan tersebut berbicara, bersaksi untuk kesucian sang ibu. Nah, kaum Nasrani Najran mendengarkan semua ini. Begitu pula ayat dalam surah Al-Imran. Hati nurani mereka juga menyadari kebenarannya. Nah, untuk membuktikan siapa yang benar agar umat tidak terkecoh di belakang hari, datanglah mubahalah. Datanglah, dan Nabi bukan hanya dengan dirinya mubahalah atau mengajak umatnya meninggalkan keluarganya, tidak. Tapi dia pertaruhkan dirinya dan keluarganya tampil ke depan. Ini merupakan pelajaran yang amat indah. Oleh karena itu di saat kita menyampaikan kebenaran, berjuang untuk kebenaran, kita harus siap untuk mempertaruhkan diri kita, bahkan keluarga kita demi kebenaran. Nah, pelajaran yang amat indah ini merupakan pelajaran yang amat indah dalam mencari, menemukan, dan membuktikan kebenaran. Tapi di saat mereka menolak melakukan mubahalah, ini merupakan titik kelemahan mereka kan. Jangan paksakan mereka. Mudah-mudahan satu hari mereka tersadar kembali kepada kebenaran. Dan banyak peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi dari mereka yang tadinya bersikukuh, waktu mereka kembali kepada diri mereka, memikirkan juga adab di hari kemudian nanti, mereka kembali pada kebenaran. Kita kalau berdialog juga di antara sesama saudara kita, kita tahu ini orang sudah sebetulnya menyadari kebenaran. Tapi karena kebiasaan yang begitu lama yang dijalani bersama orang tuanya, leluhurnya, tidak gampang untuk bisa menerima yang baru, kebenaran yang baru, meninggalkan kebenaran yang lama yang tadinya diyakini. Jadi berikan kesempatan, jangan paksakan, jangan permalukan dia dengan cara-cara yang membuat dia semakin menjauh dari kebenaran. Jadi kesimpulannya, peristiwa ini peristiwa besar, karena ini peristiwa betul-betul yang langsung diajarkan dan diperintahkan Allah. Mengajarkan kepada kita untuk menuntaskan perdebatan teologis yang mengalami kebuntuan. Dengan cara yang bijaksana, damai, memberikan pilihan kepada mereka. Nah, kalau kita di antara umat Islam sekarang masalah sedikit aja, mubahalah. Dan mubahalahnya nggak jelas, ada lagi sumpah pocong. Sumpah pocong. Ada lagi sumpah pocong, saya nggak tahu itu bagaimana arti sumpah pocong. Dan itu tidak beda Ustaz. Kebencian, membinasakan orang. Padahal kalau ini Rasulullah enggak, justru ini memutuskan diserahkan kepada Allah. Betul. Ya, kan beda. Kedudukan sumpah pocong dengan mubahalah itu kan beda. Nah, pernah sekali waktu seorang mengajak saya mubahalah berhubungan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya bilang sudah begini aja, saya yang mubahalah, kalian tidak usah. Kalian saya bilang saya mubahalah, kalian tidak perlu. Saya bilang kalau seandainya apa yang saya ucapkan ini salah, tidak benar, saya siap untuk menerima laknat Allah. Kalian tidak perlu. Karena saya nggak menginginkan sampai nanti akhirnya mereka melakukan mubahalah, mereka akan terkena apa? Terkena adab. Ya. Nah, mengenai tentang
Apabila Allah menghendaki sesuatu, idza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Begitu juga idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalimat kun itu apakah Allah membutuhkan kalimat kun untuk menciptakan sesuatu, menghendaki sesuatu? Allah Subhanahu wa taala di saat menerangkan kepada kita itu, Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan apa? Dengan kemampuan dan pemahaman kita. Karena kalau Allah berbicara, ya, menyampaikan kepada kita dengan hakikat yang tidak mampu kita tangkap, kita nggak mungkin paham. Paham nggak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluknya, Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Apakah Allah perlu meniup begitu kayak balon? Tidak. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan baginya kehidupan. Setelah tadinya merupakan benda mati yang tidak bernyawa, Allah anugerahkan kepadanya. Tapi Allah ungkapkan dalam bahasa yang kita pahami. Kalimat kun itu Begitu juga kun cukup dengan kehendaknya, Artinya, tanpa mengucapkan, ya, dia akan apa? Terjadi dengan sendirinya. apakah karena kecepatan atau kemudahan itu, Ustaz? Maksudnya sebagai Kalimat gambaran, kun. ini ungkapan apa saja yang dikehendaki Allah, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Ya tidak membutuhkan kalimat kun, berarti hanya tamsil aja. Cuma tamfil untuk kita agar kita dapat memahami. Bahasa yang digunakan kan bahasa kita, betul nggak? Bahasa kita yang kita pahami, yang biasa kita pergunakan di antara kita. Contohnya Allah menggambarkan mengenai kebesarannya, keagungannya dengan bahasa yang biasa kita gunakan. Seorang raja duduk di atas kursi, memerintah di tengah-tengah kerajaan. Lalu Allah gambarkan wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kalau raja kan kursinya hanya di bahagian dari istana kan. Betul nggak? Tapi kalau kursi kebesaran keagungan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi semuanya. Artinya tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah, bahasa-bahasa tamsil di sini tidak perlu kita heran. Contoh, kalau seandainya ente mau masukkan air ke dalam botol, kalau nggak pakai corong, botolnya kecil, susah nggak masuknya? Pakai corong kan? Nah, corong itu kan sebagai perantara, ya, sebagai media. Nah, bahasa yang kita gunakan di media, Allah pergunakan pinjam bahasa kita untuk menerangkan sebahagian dari kebesaran keagungan Allah. Maka lahirlah yang namanya mutasyabihat. Iya. Mutasyabih, karena bahasa yang Allah gunakan untuk menggambarkan dirinya bahasa manusia. Jadi mau tidak mau ketika Allah mengatakan As-Sami yang maha mendengar atau Al-Basir, manusia beranggapan Allah melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Paham nggak? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Laisa kamitslihi syai'. dengan sendirinya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Laisa kamitslihi syai'. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah bersama kita sekarang, bersama juga yang di Amerika, bersama yang di negara Arab. Kenapa? Karena kebersamaannya bukan kebersamaan seorang dalam wilayah dan tempat. Iya. Karena tempat ciptaan Allah, waktu juga ciptaan Allah. Tapi kebersamaan ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, pengetahuannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan kita, doa kita dalam waktu yang sama. Seluruh makhluk berdoa semua terdengar oleh Allah. Sampai semut dan serangga pun, ya, semua diketahui Allah. Jadi ilmu Allah jangan disamakan dengan ilmu kita. Jelas nggak? Kalau ilmu kita kan hasil belajar. Iya. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, sedangkan kita mengetahui tentang Allah hanya sedikit yang Allah ajarkan pada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wallahu a'lam. Ada nggak? Pertanyaan terakhir, Bang, untuk menutup ta'lim kita. Apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa mubahalah untuk umat di zaman ini, Bang? Sebagaimana tadi yang kita telah ikuti bersama-sama, bahwa mubahalah ini tujuannya untuk membuktikan kebenaran dari satu diskusi yang mengalami kebuntuan. Dan kebenarannya berkaitan dengan hal yang amat mendasar dan penting. Karena ini berkaitan masalah keimanan. Kalau perbedaan pendapat di antara kita tidak terdapat titik temu, kita tidak akan melakukan mubahalah. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dalam tuntunan agama,
yang berhubungan dengan keimanan yang perlu dituntaskan agar tidak menimbulkan kegamangan dan kesamaran. Bila mengalami jalan buntu, masing-masing bersikukuh dengan argumennya, maka Allah perintahkan di sini nabinya ya, untuk melakukan mubahalah. Kalau seorang mengingkari sesuatu karena dia tidak paham, dimaklumi. Tapi kalau dia mengingkari sesuatu yang dia tahu kebenarannya, kalau dibiarkan berbahaya enggak? Berbahaya. Akhirnya orang akan beranggapan antara benar salah itu sama. Mereka keluar dari hasil diskusi, ya, ternyata dua-duanya sama benar. Nggak mungkin loh. Pada masalah yang betul-betul mendasar dan vital. Kalau hanya berkaitan dengan perbedaan pandangan politik, ini masalah yang kita anggap biasa. Tapi kalau berkaitan dengan ketuhanan, berhubungan dengan Al-Masih itu apakah dia merupakan anak Tuhan, apakah dia seorang nabi dan rasul, ini menyangkut hal yang betul-betul mendasar. Kalau dia anak Tuhan, berarti Tuhan beranak. Ini bertentangan dengan keimanan, keyakinan kita kaum muslimin. Dalam masalah keyakinan, tidak mungkin kita bisa toleransi melebur antara yang hitam dengan yang putih, yang hak dengan yang batil. Pada saat kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, sebelum kita mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Artinya ada garis pemisah, tapi walaupun demikian, kami tidak akan mengancam kalian. Tidak akan memaksa kalian mengikuti keyakinan kami, dan kami juga meminta kalian tidak melakukan hal yang sama. Lakum dinukum waliyadin, tangguhkan sampai hari kebangkitan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kebenaran yang mendasar yang berhubungan dengan keimanan, setelah dibuktikan dan diterangkan bukti-buktinya, ternyata dia menolak, menentang, maka kita tuntaskan melalui mubahalah. Melalui mubahalah agar umat menjadi jelas mana yang hak, mana yang batil. Kemudian juga kesungguhan dalam melakukan mubahalah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau tampil dengan mengajak putrinya, mengajak juga cucunya, keluarganya sebagai taruhan untuk membuktikan akan kebenaran tersebut. Ini merupakan hal yang amat indah kan? Artinya ini menunjukkan keyakinan dia pada kebenaran yang disampaikan. Kalau seandainya dua-duanya yakin terhadap kebenaran, seandainya mereka melakukan mubahalah, memohon agar Allah mengutuk orang yang berdusta, dua-duanya gak berdusta. Kalau dua-duanya yakin pada apa? Kebenaran. Tapi mereka sendiri tahu bahwa mereka sebetulnya apa? Meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Maka untuk membuat mata umat terbuka, diajak bermubahalah, tapi ternyata terbukti mereka menolak untuk melakukan mubahalah. Nah pada saat itu kan orang tahu bahwa yang disampaikan Nabi, yang dijelaskan ayat Quran merupakan kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Ini merupakan hal yang amat indah. Nah, seperti tadi kita lihat, yang dibawa oleh Rasul adalah keluarganya dan wanitanya. Dia tidak mempertaruhkan orang lain. Kalau orang lain yang dibawa, orang masih mengatakan terang aja yang dibawa orang lain. Betul enggak? Tapi Rasulullah SAW mengatakan, nafsi wa nafsukum wa ahli wa ahlukum. Diri saya bawa untuk mempertaruhkan hal. Begitu pula keluarga saya bersama keluarga kalian. Mereka menolak untuk tampil menyambut tantangan Nabi kita Muhammad SAW. Maka jelaslah al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ini ayat sebelum ayat tadi. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, bagaimana seorang dai itu bisa dia menyampaikan kebenaran, dia harus meyakini kebenaran yang disampaikan dan harus siap berkorban demi kebenaran tersebut. Kalau tidak, orang akan ragu.
terhadap kebenaran yang disampaikan. Nah, di sini pelajaran yang amat indah buat kita, dan mudah-mudahan kita ini para dai bukan hanya pandai berbicara, tapi orang yang siap untuk berkorban demi kebenaran dan keadilan. Dan kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin dengan cobaan yang sedang kita hadapi pada peperangan di antara Zionis Israel yang didukung oleh negara-negara barat Amerika yang sedang menganiaya saudara kita di Gaza, dari peristiwa ini akan mengundang seluruh umat untuk bangkit bersama-sama menolak kebohongan Zionis. Dan kita dengar baru-baru ini G7 negara-negara besar. G7 Amerikanya, kemudian Inggrisnya, Prancisnya, Italianya, Jermannya, mereka berdiri di samping Israel atau di belakang Israel mengatakan bahwa kami akan membela Israel. Iran adalah negara teroris yang menimbulkan kekacauan di mana-mana tempat. Padahal yang menyerang duluan siapa? Yang menyerang duluan adalah mereka. Yang membantai, yang menimbulkan petaka di Gaza tidak kurang dari 57.000. Ditambah 19.000 anak-anak yang binasa. Kok mereka mengatakan bahwa Iran dibalik semua ini? Padahal Zionis yang terang-terangan melakukan pembantaian. Jadi kita lihat, kalau kita tidak bersatu, tidak kuat, kita akan menjadi bulan-bulanan. Kita akan dibully habis-habisan. Tiba saatnya bagi umat bersatu. No Syiah, no Sunnah. Yang ada Islam dan Muslimun. Dan Rasulullah memberikan contoh dalam kehidupannya bersama keluarganya. Mereka mengajak kepada Allah. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah akhir dari perbincangan kita hari ini di bawah naungan Al-Quran. Semoga apa yang kita bahas menjadi cahaya, petunjuk dan penguat iman bagi kita semua. Saya Ali bin Hussein beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.